Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kali ini kita akan belajar bab 5, mengenal keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Nama lengkapnya adalah Nabi Yunus bin Matta dari keturunan Benyamin bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Beliau adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak penduduk Ninawa agar beriman. Ninawa adalah suatu kaum yang keras kepala, penyembah berhala, dan selalu melakukan kejahatan. Secara langsung Yunus memperingatkan mereka, tetapi mereka tidak mau berubah. Apalagi karena Yunus bukan dari mereka. Hanya ada 2 orang yang bersedia menjadi pengikutnya, yaitu Rubil dan Tanuh. Rubil adalah seorang yang alim bijaksana, sedang Tanuh seorang yang tenang dan sederhana. Mereka berkata kepada Nabi Yunus, yaitu kaum Nanawi, apakah kata-kata yang kau ucapkan itu dan kedustaan apakah yang kau anjurkan kepada agama kami tentang agama barumu itu? Inilah Tuhan-Tuhan kami yang kami sembah sejak nenek moyang kami. Apakah kelebihan kamu sehingga mengajari dan menggurui kami? Penduduk Ninawa pun teguh dengan ajaran moyangnya. Nabi Yunus berkata, aku hanya mengajakmu beriman dan bertauhid sesuai dengan amanah Allah yang wajibku sampaikan padamu. Namun jika kamu tetap bertahan pada akidah moyangmu itu, maka Allah akan menunjukkan tanda-tanda kebenaran akan risalahku dengan menurunkan azab yang pedih padamu. Tunjukkan ancamanmu jika kamu orang yang benar. Ya, ini bilangnya kaum
Nawi setelah ada ajakan dari Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus pun jengkel, meminta kepada Allah agar menghukum mereka. Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan penduduk Ninawa. Sepeninggalan Nabi Yunus, kaum Ninawa gelisah karena mendung gelap. Binatang peliharaan mereka gelisah, wajah mereka pucat, dan angin bertiup kencang yang membawa suara bergemuruh. Mereka takut ancaman Yunus benar-benar terjadi atas mereka. Akhirnya mereka sadar bahwa Yunus adalah orang yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kemudian beriman dan menyesali perbuatan mereka terhadap Yunus. Mereka lari tunggang langgang dari kota mencari Yunus sambil berteriak meminta pengampunan Allah atas dosa mereka. Allah yang Maha Pemaaf pun mengampuni mereka, dan keadaan pulih seperti sedia kala. Penduduk Ninawa pun tetap mencari Yunus agar dia mengajari agama dan menuntun mereka ke jalan yang benar. Keadaan Yunus setelah pergi dari Ninawa tidak menentu. Ia mengembara tanpa tujuan dengan putus asa dan merasa berdosa. Akhirnya ia tiba di sebuah pantai dan melihat sebuah kapal yang akan menyeberangi laut. Ia pun menumpangi kapal itu. Dan ketika telah berlayar, tiba-tiba terjadi badai yang sangat hebat. Kapal berguncang dan para penumpang sepakat untuk mengurangi beban dengan membuang salah seorang di antara mereka untuk diterjunkan ke laut. Undian pertama jatuh pada Yunus, namun undian diulang karena penumpang merasa Yunus tidak layak dibuang karena ia orang yang sangat mulia. Tapi pada pengulangan undian yang kedua dan ketiga, tetap nama Yunus yang keluar. Yunus sadar itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia kemudian rela menjatuhkan dirinya ke laut. Allah kemudian mengirimkan Nun, yaitu paus, untuk menelan Yunus di dalam perut ikan Nun. Yunus bertobat, meminta ampun dan pertolongan Allah. Ia bertasbih selama 40 hari. Selama 40 hari itu berada di perut paus dengan berkata, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, maha suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah orang yang telah berbuat zalim. Ini ditegaskan dalam Al-Quran, dalam surat As-Saffat ayat 139 sampai dengan ayat 148. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian, maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah,
niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedangkan ia dalam keadaan sakit. Dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Dan kami utus dia kepada 100.000 orang atau lebih. Lalu mereka beriman. Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Allah mendengarkan doa Yunus dan memerintahkan ikan Nun mendamparkan Yunus di sebuah pantai. Allah yang Maha Penyayang menumbuhkan pohon labu agar Yunus yang kurus dan lemah tak berdaya dapat bernaung, dapat hidup dan memakan buahnya. Setelah pulih, ia diperintahkan kembali ke Ninawa, di mana ia kemudian kaget melihat perubahan penduduk Ninawa yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yunus kemudian mengajari mereka tauhid dan menyempurnakan iman mereka. Anak-anakku yang solih dan solihah, itulah singkat cerita dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yunus alaihissalam, yang pertama, selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi orang yang sabar. Yang ketiga, selalu bersyukur. Yang keempat, senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Pak Yuda selalu mendoakan kalian menjadi anak yang soleh dan solehah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.